الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ila akhir hadzal hadis. Wa qala al-muhaddithuna bi anna hadzal hadits haditsun 'azimun wa karimun wa jalilun wa sahihun. Ikhwati fillah, ikhwatul iman, jama'atu salati subuhi, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, yang senantiasa berlimpah keberkahan daripada Allah Rabbul Jalali wal Ikram, yang tentunya yang besar ianya kami tak menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami tak mampu menyebutkan nama. Ada satu hal yang saya senang ketika ngaji itu, ketika saya diberikan kursi yang bisa muter-muter begini, Pak. Itu ternyata lebih nyaman kalau ngaji. Ada kursi yang satu arah itu saya harus noleh begini, tapi kalau begini kan enak, Pak. Jadi gak tengeng, kata orang Jawa bilang tuh lehernya gak cengeng gitu, Pak. Ini Masya Allah, dan saya terima kasih nih yang nyiapin kursi model gini, Pak. Maudhu'ul bahsi, topik pembahasan kita di pagi hari ini masih ada alaqatul bahsi qabliyah, yaitu masih ada keterkaitan sama hubungan apa yang pernah kami sampaikan di fil liqa'il madhi, di pertemuan yang sudah berlalu, yaitu tepatnya di bulan November. Yaitu masih seputar tentang bagaimana setiap orang beriman ini memiliki kekuatan, kesungguhan dalam ketika menginginkan agar setiap dosa itu maghfurun indallah. Bagaimana agar setiap kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ini maghfurun indallahi qoblal wafati. Kita pastikan bahwa semua dosa-dosa kita itu selesai di dunia, tak perlu nunggu diselesaikan Allah di akhirat. Berangkat dari hal ini, waqala Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa hadza maqalatu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Saking begitu kuatnya para sahabat
dalam ketika mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan dalam rangka untuk agar di akhirat itu kita lepas daripada hisabnya Allah, maka Sayyidina Umar itu sering mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka hisablah diri kalian ketika masih hidup di dunia. Kapan? Sebelum nanti di akhirat Allah yang akan menghisab amal engkau. Artinya pastikan setiap hari kita menghitung seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa banyak amal yang kita sudah mampu kerjakan. Ba'dan naumi hatta ilan naum, saya mulai daripada setelah tidur, bangun, kemudian sampai tidur lagi. Dan ini termasuk maziyah, keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, di mana ketika mereka begitu kuatnya kuatul khirsi, kuatut tolabi. Jadi sahabat itu kenapa mereka mendapatkan pangkat yang begitu tinggi dalam kedudukan iman mereka? Karena mereka memiliki kekuatan, Pak. Pertama, kuatul khirsi, kekuatan untuk mencari. Mereka itu kalau dalam hal ampunan itu begitu haus sekali dengan ampunan Allah. Kuwatut tolabi, mereka selalu menginginkan agar setiap apa yang pernah ia lakukan, kalau amal kebaikan itu mereka ingin diterima oleh Allah, kalau amal keburukan, amal itu ingin dihapus oleh Allah keburukannya. Itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan itu diamalkan oleh para generasi-generasi terbaik daripada umat Nabi, salaful ummah, kemudian para tabi'ut tabi'in, a'immatul madzahib, aulia-aulianya Allah. Maka mereka senantiasa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, para pengikut sahabat, dan orang-orang setelah mereka. Hum alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang yakhrisuna, syadidul khirsi al-haris, orang-orang yang begitu perhatian terhadap nasib kebahagiaan mereka kelak di akhirat. Maka bisa kita lihat dalam riwayat-riwayat bagaimana mereka ketika bersama dengan Rasulullah SAW, mereka senantiasa meminta untuk dibimbing. Alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu yang jika aku kerjakan maka Allah ampuni dosaku. Ada sahabat yang ketemu Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu yuqarribuni ilallah, idza amiltuhu yaghfirullahu dzunubi. Jadi banyak riwayat hadis-hadis yang menjelaskan ketika sahabat ini ketemu Nabi, mereka selalu istifadah, Pak, mengambil faidah dari lisan Nabi, mengambil faidah dari kalam Nabi, dari petunjuk Nabi, bagaimana mereka, dosa-dosa mereka itu maghfurun, dipastikan diampuni oleh Allah ketika masih di dunia. Maka asal ketemu Nabi, ya Rasul, ajarkan kepada aku doa, yang doa itu ketika aku baca maka doa itu menjadikan sebab Allah ampuni dosaku. Terus Nabi ajarkan. Abu Darda itu kalau ketemu Nabi, dullani ya Rasulullah ala amalin idza amiltuhu yuqarribuni ilallah. Selalu diulang-ulang, ya Rasul, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika amal itu aku kerjakan, Allah akan mengampuni dosaku dan aku semakin dekat dengannya. Jadi sahabat itu haus akan amal kebaikan, haus akan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dimana ketika orang itu membacanya, ketika amal itu dikerjakan, maka dosa itu diampuni oleh Allah. Makanya mereka itu rata-rata orang-orang yang sudah mendapat jaminan domanatum minallahi biwasilati lisanin nabi, orang-orang yang mendapat jaminan daripada Allah melalui ucapan lisan Rasulnya, yang sahabat ini maghfurun, diampuni oleh Allah qabla wafatihim, yang sebelum mereka diwafatkan dosa-dosa mereka itu sudah selesai di dunia. Dan kita pun sama loh, Pak, kita juga pengen yang seperti itu. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu pengen nggak sebelum wafat dosanya sudah habis, atau nunggu diazab dulu di akhirat baru habis? Ibu-ibu, Bu, assalamualaikum, ibu sehat? Alhamdulillah. Jadi kita samakan perspektif, cara pandang pikir, cara pola pikir kita menyikapi tentang dosa. Kita tiru bagaimana sahabat itu yang notabene dari awalnya Nabi sudah menjaminkan surga.
Dengan Islam yang mereka ambil, lu'in hadama, menghapus kesalahan mereka sebelumnya. Tetapi tetap mereka karena iman yang begitu luar biasa, keinginan untuk mendapatkan surga Allah, keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah, selalu itu ditanyakan kepada Rasul. Ya Rasul, amal yang mana? Ya Rasul, zikir yang mana? Ya Rasul, macam-macam, Pak. Kadza wa kadza, kadza wa kadza. Dan itu selalu terjadi di saat di mana Nabi berada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, di antara irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa li kafati ummatihi, dan di antara petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang terekam oleh ulama-ulama ahli hadis dalam hadis-hadis yang sahih, maka bisa kita melihat ada beberapa item yang selalu ditekankan oleh Nabi. Wa hasabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, dan umumnya li kafati ummatihi, semua umat beliau. Dan ini amalan tidak hanya khusus berlaku untuk sahabat, tetapi likafati hadil ummah. Siapapun yang beriman kepada Rasul, yang menjadi umatnya Rasul, maka ia berhak untuk mendapatkan solusi, petunjuk yang sebagaimana 14 abad yang silam pernah diajarkan dan dibimbingkan kepada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Ada 3, Pak. 3 amalan ini kalau digabungkan akan menimbulkan efek kekuatan yang dahsyat untuk menyegerakan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-istighfar, yang kedua as-sholatu, salat, yang ketiga as-shadaqah. Istighfar yang dilakukan di dalam salat, yang salat itu setelah selesai maka orang itu selalu bersedekah. 3 komponen yang digabungkan oleh para ulama, yang 3 komponen ini kalau kita jeli dan mampu memanfaatkan ketika kita masih dihidupkan oleh Allah di dunia, maka 3 komponen ini kan menjadi sababan min asbabi nuzuli magfiratillahi, termasuk menjadi salah satu sebab yang paling cepat, asraun, paling cepat untuk mendatangkan ampunan, lafuriko minal kabairi awis shaghair, bahkan itu dikatakan tidak dibedakan apakah dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, Pak. 3 ini, Pak. Istighfar, yang mana istighfar itu didatangkan di dalam solat kita, terus kemudian kita iringkan dengan ianya sedekah di dalam keseharian kita. 3 komponen muttafaqun baina a'immatil ulama, dan ini disepakati oleh semua ulama. 3 amal yang menjadi satu, komponen yang tidak boleh ditinggalkan dalam keseharian kita, yang kalau kita kerjakan 3 komponen amal ini akan menjadikan efek yang dahsyat dalam kehidupan kita, terutama dalam ketika keinginan kita diampuni dosa kita oleh Allah. Dan 3 hal ini pernah ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3 inilah yang pernah diulang-ulang, yang diinginkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. 3 ini juga yang dipesankan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan 3 ini juga yang diwasiatkan oleh Nabi li Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Wasaya Awasiyatun Nabi li Ali bin Abi Thalib, dalam hamisnya kitab yang ditulis oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Syarah Minah Husaniyah, di situ juga dijumpai beberapa riwayat bagaimana Nabi menekankan agar Sayyidina Ali itu tidak boleh lepas dari istighfar, tidak boleh lepas daripada istighfar dalam sholat, tidak boleh meninggalkan sedekah. 3 ini, Bapak Ibu. Saya toleh-toleh begini itu nunggu Mbah Nasikun mengeluarkan susu sebetulnya. Mana ini barang tak keluar-keluar. Padahal tadi kesepakatannya udah berbisik. Susunya di luar atau di dalam? Di dalam aja lebih oke. Tapi tak jadi juga barang ini, Pak. Air putih aja lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada tisu-tisunya pun cocok juga. Habis tisu ada martabak, kebab Turki pun tak masalah juga. Oleh pengajian pagi itu saya pernah ada masjid yang ngundang saya itu, Pak, pengajian subuh itu ada teh panas, ada gorengan juga, itu cocok sekali itu, Pak. Saya buat sampai jam 9 pun sampai betah juga ya.
Saya pengen coba sekali-kali DKM sini tuh, sekali-kali aja, enggak usah saya. Ya Allah. Masalahnya mejanya basah. Sampai mana tadi? Ini nggak di live kan? Live ya? Editan? Nanti tolong kalau pas ngedit yang bagian ini dipotong ya. Maksudnya bagian saya ngelap sama mau minum itu dipotong. Jangan sampai yang seperti ini ditampilkan di YouTube. Karena saya takutnya nanti ada yang WA, si mana Pak Kiai ngaji itu selalu ku perhatikan minum terus kalau ngaji. Saya takutnya jadi ciri khas gitu. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan al-istighfarum fi sholati. Istighfar yang paling cepat di antara istighfar yang ketika dibaca oleh seorang hamba itu adalah al-istighfaru alladzi yadhkuruhul abdu fi sholatihi bittifaqil ulama. Istighfar yang dibaca oleh seorang hamba yang di mana membacanya itu di saat ia sholat. Kenapa di saat sholat dia diperintahkan membaca istighfar? Karena ada dua kekuatan di situ, kekuatan istighfar itu sendiri dan kekuatan yang Allah letakkan fadilah di dalam ibadah sholat itu. Maka istighfar yang dibaca kharija sholat, di luar sholat itu juga luar biasa. Tetapi kalau ada istighfar yang dibaca fi asna'is sholat itu lebih dahsyat lagi, Pak. Bittifaqil ulama. Alasannya adalah karena berkumpulnya dua amalan yang luar biasa menjadi satu dalam satu keadaan sama-sama bersamaan diamalkan oleh seseorang hamba di hadapan Tuhannya, Pak. Pertama, keutamaan istighfar yang dibaca di dalam sholat itu mengikut keutamaan sholatnya. Kenapa di dalam sholat Rasul mengajarkan umatnya, terutama sahabatnya dulu, untuk bikasratil istighfar, dan istighfarnya muayyinatan, istighfar yang muayyinun, yang tertentu, redaksinya sudah warid, sudah dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi. Maka istighfar dalam sholat, istighfar yang sudah muayyin itu maknanya tertentu. Maka dalam sholat itu ada dua kalimat, dzikrul istighfar wa du'aul maghfirah, berbentuk redaksi doa, dan doanya namanya doa ampunan, maka dikatakan du'aul maghfirati. Maka dalam ketika kita meminta ampunan itu ada dua dimensi, dua keadaan yang secara lisan. Pertama dzikrul istighfari, yang kedua du'aul maghfirati. Kalau zikrul istighfar itu segotnya yang menggunakan astagfirullah, itu istighfar, maka namanya zikir. Tapi kalau pakai Allahumma gfir lana, Rabbana gfir lana, itu doa. Ada nidaun, ada seruan. Kalau setiap ada seruan itu berarti doa. Kalau doa kontennya minta ampunan, maka doanya doaul maghfirah. Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni rabbi firli, itu berarti doa. Doanya namanya doaul maghfirah. Nah, kenapa pertanyaannya harus dibaca di dalam sholat? Wa min afdali hadhil ibadati allati yajibu al-qiyamu biha bi syaklin muntazimin lil fauzi biridallah hiya as-shalah wa khosatan allati tuqamu ala waqtiha bittifaqil ulama. Jadi ulama-ulama kita itu semuanya sepakat, ayahanda, ibunda, bapak ibu yang mulia, tidak ada ibadah yang masru'atun indallah, yang disyariatkan di sisi Allah, likafati ibadi, untuk semua hambanya, yang bisa mengalahkan, menandingi derajat kemuliaannya ibadah sholat.
a'la an jami'i maratibil ibadati wa ta'ati baina yadayillah. Jadi sholat itu paling tinggi derajatnya, paling gede manfaatnya, paling sempurna fadilahnya. Itu sholat, Pak. Ansairi ta'ati wal ibadat, dibandingkan semua ketaatan, ibadah-ibadah al-masyru'ati lihadil ummah, yang disyariatkan kepada umat Islam ini. Jadi sholat itu paling gede fadilahnya, Pak, paling tinggi derajatnya. Itu alasan pertama, karena sholat a'zamul ibadat, a'la al-maratib an jami'i maratibil ibadat. Jadi a'zamu martabatan an jami'i maratibil ta'ati wal ibadat. Nah, kemudian khususnya sholat yang mendapatkan derajat yang begitu tinggi, as-sholatu allati tuqamu ala waktiha, yaitu sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba di mana waktu pengerjaannya itu di waktu yang paling tepat di dalamnya. Tapi kalau sholat yang dilakukan di waktu-waktu terakhir itu tidak bisa mengangkat derajat, Pak. Walaupun sholat itu sendiri keagungannya tinggi, tapi keagungan itu tidak akan membawa keagungan pelakunya. Kapan? Kalau sholat itu selalu ditakhir. Maghrib mendekati Isya, Isya mendekati subuh. Sholat subuh dilakukan sekaligus sholat duha. Subuh jam 8, duha jam 8. Duhanya dapat pahala, subuhnya dapat dosa, Pak. Yang seperti ini tidak akan membawa kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang seperti ini tidak bisa menjadikan sebab turunnya ampunan kepada dosa kita. As-sholatu allati tuqamu ala waktiha. Nah, kemudian yang kedua, alasan para ulama menganjurkan mengikut sunnah, berdoa dan istighfar di dalam sholat, karena mereka memahami li'anna sholata hiya ad-du'a'u lughatan wastilahan. Karena sholat itu sendiri maknanya doa, Pak. Wa qala al-Jurjani, al-Imam al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, satu kitab yang fenomenal, yang viral di tengah orang-orang ulama ahli bahasa. Al-Imam al-Jurjani itu mengumpulkan takrifat, definisi-definisi ibadah. Apa itu puasa, as-shaumu, al-imsak, apa itu haji, apa itu sholat, semua dijelaskan. As-sholatu lughatan wastilahkan, as-sholatu lughatan hiya ad-du'a. Secara bahasa, sholat itu diambil dari kata makna doa. Artinya apa? Kalau secara bahasa sholat itu doa, maka merugilah orang-orang yang ketika sholat dia tidak menyertakan doanya di dalam sholatnya. Karena hakikat sholat itu aslinya, nama sholat itu dari akar kata dipahami maknanya doa. Contoh, di dalam surah At-Taubah ayat 103, ayahanda ibunda bapak ibu yang mulia, Allah berfirman, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Wa sholli alaihim, sholla yusolli, fi'il amar, wa sholli alaihim. Ini kalau diterjemahkan sholli itu sholat, maka ini khoto'un kabir, kesalahan yang besar. Wasolli alim, dan sholatlah engkau untuk mereka, kepada mereka. Berarti tidak boleh, karena sholat itu hanya kepada Allah. Maka dipahami wasolli alaihim bimakna fad'u lahum, doakanlah kepada Allah, mintakan untuk mereka, dan doakanlah untuk mereka kebaikan. Apa kata Allah firman-Nya? Wa inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa-doamu untuk mereka menjadi sebab ketenangan hidup mereka. Jadi sholat di sini maknanya doa. Fasoli bimana ud'u, inna sholataka fa inna du'aaka lahum. Berarti sholat itu dalam konteks bahasa secara umum kadang dipakai untuk makna doa, karena sholat itu doa. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i, pendekarnya madhab Syafi'i, Pak, dalam kitab Al-Minhaj ala Sarhi Shahihi Muslim, tepatnya juz 3, ketika beliau menjelaskan makna sholat,
Limadha summiyat as-sholatu sholatan. Kenapa sholat itu dinamakan sholat? Sedangkan ulama tahu sholat itu maknanya doa. Listimaliha alaih. Beliau mengatakan karena sholat itu secara praktek. Karena apa? Sholat itu secara prakteknya isi dan kontennya semuanya doa. Maka dikatakan nama sholat itu diambil dari kata doa. Sholat itu maknanya doa. Sholla yusolli, sholatan. Da'aya du'aan, maknanya doa. Listimaliha alaih. Kenapa? Karena sholat pada prakteknya setiap gerakan mengandung unsur doa dan permohonan. Kita lihat kalau tidak pertama takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, zikir. Setelah takbir ada doaul iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, wa hadhihi sighatud du'a. Dan ini doa. Habis itu sunnah menurut mazhab Syafi'i isti'adzah. Isti'adzah doa. A'udzu, saya berlindung kepada Allah, zikir isti'adzah, doa perlindungan. Habis baca isti'adzah bismillah, doa lagi. Habis bismillah surah Al-Fatihah. Wa yusannu ta'minu qiraati Fatihatul imam, dan disunahkan lil makmumi, bagi makmum wal imam untuk membaca amin at-ta'minu ba'da qiraatil Fatihah. Tidak ada orang membaca amin kecuali setelah membaca doa. Betul Pak? Allahumma ighfir lana dzunubana amin. Allahumma rzuqna amin. Rizqan halan amin. Karena ada doa. Wa yustahabu ta'mina du'ail imam, dan disunahkan mengaminkan doanya imam indal jamaah. Nah, kalau ada Fatihah sunnah ditutup dengan amin, berarti Fatihah itu hakikatnya doa, Pak. Ayo kita lihat, Pak, mana yang sholat itu tidak ada unsur doa, semuanya doa. Doa zikir, zikir doa. Di setiap gerakan selalu disertakan ada doa, zikir, zikir dan doa. Rukuk, ta'zimullah, yusabbihunallah, mensucikan Allah, tanzihullah an jami'i sifatun nuqsaniyah, memurnikan Allah, membersihkan dari sifat-sifat keburukan. Sujud, ta'zimullah, mengagungkan Allah, tanzihuhu an jami'in nuqsaniyah. Dan di dalam sujud pun tidak hanya zikir, tetapi juga makanul doa, tempat di mana kita diperintahkan untuk berdoa. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, doa lagi. Tasyahud, sebelum tasyahud ada satu fursah, kesempatan yang Nabi perintahkan, fa'aksir bidu'a kubailat taslimatil ula, perbanyak berdoa sebelum engkau membaca salam yang pertama. Jadi semuanya itu doa, Pak. Makanya sholat itu dikatakan doa. Kenapa? Listimaliha alih, karena dia memuat semuanya, setiap gerakan, kontennya semua mengandung unsur zikir dan unsur doa, maka dinamakan sholat. Artinya apa? Maka berangkat dari takrif definisi ini, ulama sepakat bahwa berzikir, berdoa di dalam sholat itu diperintahkan, terutama doaul maghfirah, terutama doa yang mana kita minta kepada Allah agar dengan sholat kita Allah jadikan sebab Allah ampuni dosa kita, Pak. Ini al-istighfaru fi sholat. Kemudian berikutnya, Pak, ini mas sebenarnya, bukan ya? Kalau mas saya bawa pulang ini. Ini masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Istighfar yang dibaca di dalam sholat, kenapa masruq wa matlub diperintahkan oleh Nabi? Karena sholat itu sendiri ibadah yang paling tinggi. Setiap doa yang dibaca di satu keadaan yang paling tinggi derajatnya, maka peluang untuk cepat terkabul itu lebih terbuka luas dibanding di kesempatan yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya ternyata difisairi di semua gerakan sholat, di semua momen di mana kita sholat,
Mulai dari mana? Minal bidayat min bidayati sholat hatta akhirnya, dari mulai awal sholat sampai akhirnya, minan takbiratul ikhram hatta taslimatil ula, dari takbiratul ikhram sampai salam yang pertama. Maka momen yang paling tinggi derajatnya itu inda sujudika fi sholatik, di mana ketika engkau sujud dalam sholatmu, kata Nabi SAW. Jadi sujud itu akrobu, paling dekat, momen di mana bainal abdi wa rabbih, kama qala Nabi SAW. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, nomor hadis 482. Bisa kita rujuk dalam kitab Sahih Muslim 482, Pak. Kenapa Nabi SAW memerintahkan ketika kita sujud itu fa'aksir bid-du'a wa khosatan du'a'il maghfirah. Ketika kita sujud dalam sholat itu diperintahkan untuk memperbanyak doa, dan doa apalagi doa minta ampunan, Pak. Alasannya apa? Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun, di mana posisi seseorang hamba dengan Allah Tuhannya yang paling dekat sekali, wa huwa sajidun, ketika dia sujud, bukan wa huwa rakiun, bukan wa huwa qaimun, bukan ketika dia berdiri, bukan ketika dia rukuk, tetapi wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Aqrabu mayakunul abdu min rabbih, paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Maka karena dia paling dekat jaraknya, fa'aksiru bid-du'a au fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah oleh kalian doa, 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 terus doa. Hadis ini ketika disampaikan, Sayyidina Abu Bakar itu kemudian mendengar, Pak. Beliau mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Nabi, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Terus Sayyidina Abu Bakar di lain waktu kesempatan datang khusus beliau kepada Rasulullah. Hadis ini an Abi Bakar radhiyallahu an bin Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, saya pernah meminta sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu kepada Nabi, ya Rasulullah alimni du'aan ad'u fiha fi sholati au ad'u bihi fi sholati. Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan bahwa posisi seorang hamba yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya itu dalam sholat ketika dia sujud. Sekarang ya Rasul, alimni, alama yu'alimu, alimni, ajarkan aku ya Rasul duaan, satu doa, ad'u bihi, yang aku akan berdoa dengannya fi sholati, di dalam sholatku. Faqala, Nabi menjawab, kul, maka ucapkan, baca doa ini ya Abu Bakar, Rabbi inni zolamtu nafsi zulman kathiro la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli dhunubi jami'an. Rawahu Bukhari Muslim. Ini doa, Pak, direkomended oleh Rasulullah. Kapan? Ketika kita sholat. Waktunya mana? Ketika sujud. Fadilahnya apa? Imam Nawawi dan yang lain mengatakan doa ini ketika dibaca mukinan, dia yakin dengan ampunan Allah, khusyuk di hadapan Rabbnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar, semua dosa-dosanya yang lalu, yang terakhir, yang akan datang, selesai, Pak. Sahih lagi hadisnya, Pak. Abu Bakar. Jadi sahabat itu begitu, Pak. Satu momen Nabi menyampaikan begini, nanti momen yang lain sahabat itu selalu mencari, mengejarnya. Nabi perintahkan, Nabi mengatakan posisi seseorang hamba dalam sholat itu paling dekat sujud. Oh, faksil doa, Nabi katakan perbanyak doa. Oh, ini kesempatan. Maka Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah mengatakan, alimni, ajarkan mana doa yang paling hebat ya Nabi. Maka qala fakul, katakan, baca wahai Abu Bakar, Rabbi inni dzalamtu nafsi zulman kasiro la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli dzunubi jami'an. Sayyidina Abu Bakar
itu minta doanya bukan khusus sebetulnya Pak, tapi doa umum. Tapi Nabi khususkan doaul maghfirah. Kenapa yang diminta maghfirah bukan doa kesuksesan yang lain, bukan doaul najah, bukan doaul selamat, tapi doaul maghfirah? Kenapa? Ulama termasuk Imam As-Suyuti mengatakan doa yang paling urgent pertama kali itu doa ampunan Pak. Karena apa? Kalau sudah dosa diampuni, keselamatan pasti menghampiri kita. Kalau dosa sudah diampuni, kesuksesan pasti mengiringi kehidupan kita. Kalau doa ampunan sudah diturunkan, semua hambatan akan diselesaikan. Artinya apa? Doa pertama kali yang ianya sangat penting kita mintakan kepada Allah itu doa ampunan Pak. Karena kadang yang menjadikan kita sulit hidup ini karena dosa yang banyak. Sakit-sakitan yang nggak kunjung juga sembuh karena dosa yang banyak. Rumah tangga tidak pernah sakinah karena sebab dosa yang banyak. Ekonomi pun sulit sekali. Itu juga diantaranya Imam Hasan Basri mengatakan itu bisa babi dzunubil katsirah, dosa yang banyak. Maka doa pertama kali yang selalu diminta dan diajarkan Nabi doaul maghfirah, ampunan Pak. Kalau sudah diampuni selesai Pak. Urusan dimudahkan oleh Allah, spiritual kita, rohani kita diperbaiki oleh Allah, rumah tangga diperbaiki oleh Allah, urusan dunia dimudahkan oleh Allah, urusan ibadah dikuatkan oleh Allah. Kenapa? Bisa babil maghfirah, berangkat dari pertama dapat ampunan dari Allah. Dan kapan dapat ampunan? Kalau kita minta ampunan. Caranya bagaimana? Istighfar. Di mana kapan waktunya? Dalam sholat. Mana tempatnya? Ketika sujud. Wa hadzal amru bittifaqil ulama, dan ini sudah menjadi satu kesepakatan ulama-ulama kita. Bahkan mereka la yungkirunaha ahadun, tidak ada satupun yang mengingkari mengenai masalah ini, dan mereka tidak ada satupun yang tidak mengamalkan. Ini ulama kita Pak. Makanya nampak daripada mereka orang-orang di zaman dulu, ulama-ulama dari kalangan salafun saleh itu kalau sujud itu lama dan panjang Pak. Dan ini ada takyid, pembatasan selama kapan kita boleh mengamalkan doa yang panjang itu kalau sholatnya memungkinkan untuk mendatangkan doa. Contoh sholat sunnah yang kita sholatnya sendiri bebas menentukan. Tapi kalau sholatnya itu indal jamaah, maka ada wujubul iktida, wujubul itmam, ada kewajiban untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dan dijadikan imam itu untuk diikuti gerakannya. Maka kalau imam itu sujudnya tidak panjang, jangan memanjangkan sujud secara sendiri Pak. Mantaroka, barang siapa yang meninggalkan atau tertinggal dari gerakan imam dari dua rukun pokok, maka sholatnya batal. Bittifaqil ulama inda syafi'iyati. Jadi kalau kita sholat subuh, kita tengok imamnya tidak panjang sujud terakhirnya, maka kita tidak boleh memaksakan untuk memanjangkan sujud kita sampai imam salam kita masih telungkup gitu Pak. Assalamualaikum, Pak Lung ini belum juga berdiri dia. Apa pasal setelah selesai? Pak, kenapa lama sujud? Aku ngamalkan sunnah yang Ustadz pagi itu ajarkan. Tak boleh Pak. Itu kalau tidak biniatul mufarraqah, kalau niatnya tidak mufarraqah, batal sholatnya. Kenapa? Ketinggalan dua gerakan imam. Satu tasyahud, yang kedua salam. Jadi ada ruknain ini kabirota ini, ada ruknan dua rukun kabiron yang besar dua-duanya, yaitu tasyahud, yang kedua salam. Jadi kalau sampai salam kok kita masih sujud, batal sholat kita Pak. Dan itu cara pengamalannya. Dan ini lebih memungkinkan untuk sholat-sholat sunnah. Dan kami sering menyampaikan kalau kita jadi imam maka panjangkan sedikit. Di antara sujud-sujud itu masih dipilih oleh Nabi. Dalam sholat subuh ada dua sujud, maka mana sujud yang paling dahsyat? Fi sujudika fi akhiri raqatika minas sholat, di sujud terakhir dari rakaat sholat engkau. Kalau sholat subuh berarti di rakaat yang kedua, kalau sholat maghrib di rakaat yang ketiga, sholat rubaiyah 4 rakaat berarti di rakaat yang keempat, yang terakhir sebelum tasyahud. Itulah sujud yang paling dahsyat di antara sujud-sujud yang lainnya. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak Ustadz? Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang mulia, jadi semua tempat, momen di mana kita akan mendapatkan ampunan yang paling cepat itu adalah di dalam sholat. Di dalam sholat ada banyak gerakan: takbiratul ihram, qiraatul fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, tawarruk, iftiros.
Maka semua komponen af'al wal akwal dalam sholat ini, maka paling dahsyat itu sujud. Sujud dalam sholat itu tidak hanya marrotan sekali, tetapi ada juga marrotaini, 2 kali dalam setiap rakaat. Berarti kalau sholat subuh ada 4 sujud, sholat maghrib ada 6 sujud, sholat duhur, asar, dan isya ada 8, betul ya? 8 ya? 2 kali 4 kan? Nah, dari 8 sujud dalam sholat isya, maka sujud yang terakhir yang ke-8 itulah yang paling dahsyat. Sujud yang ke-4 dalam sholat subuh, sujud yang ke-6 di dalam sholat maghrib, itulah yang paling luar biasa. Dan ini bittifaqil ulama, karena hadisnya banyak riwayat yang sahih, Pak. Artinya apa? Sunnah wa yustahabu ayyutila, disunahkan memanjangkan sujud di rakaat yang terakhir, au fi sujudil akhiri, di dalam sujud yang terakhir dalam sholat-sholat kita. Jadi kalau kita sujud terakhir, paling tidak berikan momen sedikit tambahan supaya apa? Memberikan fursah, kesempatan jamaah untuk membaca doa, minimal membaca salah satu tasbihat, 3 kalimat tasbih, kemudian tambahkan paling tidak bacaan Rabbi inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang paling masyhur, doa maksur yang diajarkan kepada Nabi, kepada Sayyidina Abi Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu an. Nah, hadis yang kedua, Nabi SAW pernah memberikan satu pengajaran doa yang hendaknya di dalam sujud itu dibaca. Hadisnya dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Di ulama-ulama yang lain, hadis ini juga banyak menukil daripada segot doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhir, Pak, rawahu Muslim. Jadi kami tidak memilihkan hadis-hadis dhaif, tapi kalau kami dalam bab ini memang sengaja memilih dan memilah hadis yang sahih, yang bittifaq Bukhari Muslim, Pak. Karena ini untuk menjadikan itminan, supaya tidak ada pertanyaan lagi, itu kok nggak ada Bukhari Muslim, kan begitu. Oh, saya ragu Pak Ustadz, makanya kami sebutkan riwayat yang kami sampaikan. Pertama, doa Abu Bakar, Bukhari Muslim. Doa Abu Hurairah, ini rawahu Muslim. Semuanya sahih, Pak. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Wahada doa allamahun Nabi SAW li Abi Hurairah. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, khususnya ketika sujud terakhir, Pak. Apa doanya? Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan semua dosaku. Dikkahu wa jillah, ay saghirahu wa kabirah, dosa kecil ataupun yang besar ya Allah. Wa awalahu wa akhirah, yang awal kami ketika mulai balik sampai terakhir sekarang ini ya Allah. Kemudian wa alaniyatahu wa sirrah, yang kami lakukan terang-terangan ataupun yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Maka ini doa dibaca dan diamalkan oleh Abu Hurairah hatta wafat, dan diajarkan kepada murid-murid beliau, para tabi'in. Riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi ini redaksi yang kedua, di mana Nabi pernah mengajarkan khusus mengijazahkan amalan doa istighfar, doa ampunan, di mana ketika dibaca di dalam ketika momen sholat, terutama di dalam ketika sujud, terutama dalam sujud yang terakhir daripada sujud-sujud kita dalam sholat kita. Ini artinya menunjukkan bahwa istighfar, doa ampunan ini masru'un wa matlubun wa ma'murun, disyariatkan, dikehendaki, diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya, dan ini dikatakan ada garansi domanat, yaitu domanatul ijabah, domanatul maghfirah, pasti dikabulkan, pasti mendapatkan datangnya ampunan. Kenapa? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh beliau, dilakukan oleh para sahabat, diamalkan secara terus menerus oleh para tabi'in, dan diijazahkan kepada murid-muridnya sampai kepada kami, dan kami mendapatkan ijazah yang berupa doa Rabbi inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran, dan kami tidak pernah meninggalkan sampai sekarang ini, Pak. Ini tambahkan di sujud terakhir. Dan tentu kalau sholat berjamaah, catatannya in amkana, kalau memungkinkan, ala ityani hadad doa, wa illam yumkin, kalau tak memungkinkan maka labak sawal harap. Maka momen yang kedua, kalau sujudnya tidak memungkinkan, maka ada saatan kubailat taslimatil ula, jangan sampai melewatkan
kesempatan terakhir, yaitu satu waktu sebelum kita mengucapkan salam pertama, Pak. Tempatnya kapan? Ba'da tasyahudil akhir wa taslimatul ula. Jeda momen fursah di mana orang berdoa, doa dikabulkan, terutama doa ampunan, di mana ia sudah membaca doa tasyahud, kemudian sebelum salam yang pertama itu ada satu momen kesempatan untuk berdoa dan jangan sampai lewatkan. Ikhtanim, kata Nabi, jaga waktu ini. Al-fursah, satu momen kesempatan, celah di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Suyuti, Pak, ada syai'un ajib, ada sesuatu yang luar biasa, uniknya, Pak, menurut beliau. Ternyata semua terkabul doa itu Allah letakkan di akhir amal, Pak. Momen di mana doa dikabulkan, ampunan akan diturunkan, itu selalu Allah letakkan fi akhiril amal, apapun itu, Pak. Contoh Ramadan. Awal Ramadan segini fadilahnya, pertengahan Ramadan begini fadilahnya. Tapi kalau sudah akhir Ramadan, itu dahsyatnya luar biasa. Ada Lailatul Qadar, ijabatu kulli du'ain, terkabulnya doa, magfirati kulli dzunubin, semua dosa diampuni oleh Allah. Itu kapan? Di momen-momen hari-hari terakhir loh, Pak. Kenapa Allah letakkan di terakhir? Karena setiap di ending terakhir itu rata-rata orang sudah capek, Pak, pengennya cepat selesai. Sholat itu kalau dari Allahu Akbar khusyuk, Pak. Tapi kalau sudah bacaan imam kepanjangan, itu kaki sudah teklop, Pak, itu udah hilang kekhusyukan. Apalagi nunggu salam itu udah tak fokus lagi dengan doa. Padahal akhirul amal, di penghujung amal, itulah kuncinya, Pak. Doa dikabulkan di situ. Makanya Nabi sabdakan, iktanim, kau cari fursotan, momen-momen di mana doa akan dikabulkan, dosa akan diampuni oleh Allah. Kalau dalam sholat itu fursotan baina tasyahudil akhir wa taslimatul ula, momen di mana sebelum engkau baca salam, setelah engkau membaca doa tasyahud, maka itulah di saat engkau harus meminta doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa mujabah, diijabah oleh Allah. Dan ulama sepakat memasukkan waktul mustajabu inda doa, dan termasuk waktu kesempatan di mana doa didengar dan doa pasti dikabulkan fi akhiri sholat, momen terakhir sebelum salam, Pak. Ini jangan sampai lewat. Sujudnya nggak ketemu, manfaatkan kesempatan yang terakhir. Ketika kita sudah innaka hamidum majid, maka bacalah doa Allahumma gfirli dunubi jami'an aw kullah diqqahu wa jillah alaniyatahu wa sirrah awalahu wa akhirah Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa an. Semua doa boleh dibaca dengan catatan doanya maksur, tidak boleh ngarang doa sendiri. Walaupun kita pandai bahasa Arab, kalau dalam sholat sebaiknya jangan mengarang doa, tetapi pastikan doaun maksur, doa yang warid, doa yang diajarkan susunannya langsung dari Nabi SAW. Karena ini sholat. Kalau di luar sholat, oke, tak masalah. Tapi kalau dalam sholat, sebaiknya doa-doa yang kita baca itu doa yang datangnya, redaksinya langsung dari Nabi SAW. Walaupun kita pandai bahasa Arab, tidak diperbolehkan untuk mengarang sendiri, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena momennya momen sholat itu qaulan wa fi'lan, aqwalan wa af'alan. Sholat itu ucapan, perbuatan yang sudah maklumatan diketahui, muayyinatan tertentu. Jadi doa istighfar pun pakailah doa yang sudah diajarkan Nabi. Doa ampunan pun pakailah doa yang sudah dituntunkan oleh Nabi. Ada dua riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Bakar, Bukhari, Muslim atau Muslim saja. Dua-duanya ini doa yang memang sudah maksur, ya datang warid wasabit an lisanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai keutamaan istighfar dalam sholat. Istighfarnya sendiri sudah dahsyat, sholatnya memiliki keutamaan yang agung, digabungkan jadi satu. Istighfar dalam sholat ini adalah satu kekuatan yang begitu luar biasa untuk mengetuk pintu ampunan Allah, menurunkan maafnya kepada kita atas dosa-dosa kita, Pak. Ini Masya Allah tabarakallah. Makanya sahabat itu nggak pernah meninggalkan amalan ini, Pak. Dalam riwayat sepakat ulama, ahli sejarah Az-Zuhri, Ibnu Ishaq, Ibnu Hizam, Al-Baihaqi banyak mengutip Dalail An-Nubuwah fi Ma'rifati Shahih Syariah, Hayatus Sahabah. Maulana Yusuf Al-Kandalawi mengutip bagaimana sahabat-sahabat membersamai Nabi, bagaimana amalan Nabi, bagaimana amalan sahabat, bagaimana doa Nabi, bagaimana doa sahabat, bagaimana zikir Nabi, bagaimana zikir sahabat. Dan ini kita contoh, Pak.
Karena kita juga ingin dosa kita diampuni oleh Allah. Kita juga ingin sebelum kita diwafatkan, kita wafat jangan sampai ada sedikit pun dosa yang masih lengket di rohani kita. Setuju nggak, Pak? Loh, kalau sampean bilang nggak setuju, saya tinggal pulang loh ini. Dia nggak balik, tutup nggak tutup, udah mau selesai juga masalahnya. Ibu-ibu setuju kan, Bu? Kita sepakat, pastikan sebelum wafat dosa selesai di dunia. Nggak perlu nunggu diselesaikan Allah di akhirat. Karena kalau dengan cara Allah di akhirat berat, dengan cara kita, dengan cara Nabi, cara manusia yang diperintahkan oleh Allah, dengan cara istighfar, cara bertobat, dan 3 cara yang lainnya. Ini yang kami inginkan dan sering kami sampaikan, min ahamiyati taubati lidzunub, min ahamiyati kasratil istighfari lidzunub, min ahamiyati sabri alal balaya li kafarati dzunub. Pentingnya bertobat dari dosa, pentingnya istighfar dalam ketika kita meminta ampunan atas dosa, pentingnya bersabar ketika ada musibah untuk menggugurkan dosa, pentingnya berdoa sesama kita untuk menggugurkan doa, dan pentingnya ada al-hasanati al-mahiyah, menunaikan amal-amal yang amal soleh itu ketika dilakukan dosa diampuni oleh Allah. Ini ayahanda ibunda solehah, bapak ibu yang mulia jamaah sholat subuh, yang ingin kami tekankan, yang dulu 14 abad yang silam pernah yuhissuhun nabiyu li ashabi wa li kafati ummatihi. Nabi telah menekankannya perkara ini pada sahabat-sahabat beliau, likafati ummati, dan beliau pesankan untuk ditekankan kepada umat-umat beliau. Kenapa? Nabi itu tahu, Pak. Nabi itu diberitahu oleh Allah, wa huwa ya'lamu bima la ya'lamuhu ummatuhu. Nabi itu tahu dengan apa yang tidak diketahui oleh umatnya. Wa ya'rifu bima la ya'rifu ummatuhu, yang beliau tahu apa yang tidak diketahui oleh umatnya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat yang riwayat ini adalah riwayatun sahihah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni au ana a'lamu ma la ta'lamun wa a'rifu ma la ta'rifun wa asma'u ma la tasma'un wa ra'aitu ma la tarawna. Aku ini, kata Nabi, melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'una, aku mendengar apa-apa yang kalian tak mampu mendengar. Wa a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa-apa yang kalian tidak bisa mengetahuinya. Wa a'rifu ma la ta'rifun, dan aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak bisa mengetahuinya. Itu Nabi, Pak. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain Nabi mengatakan, ketika engkau mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Jikalau engkau mengetahui apa yang aku ketahui, mendengar apa yang aku dengar, yakinlah kalian tidak akan mampu lagi untuk memperbanyak tertawa. Kalian tidak akan mampu lagi untuk tertawa di dunia ini. Pasti kalian banyak menangis. La bakaitum katsiran, kalian pasti akan banyak menangis. La dhahiktum qalilan, kalian akan mempersedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan kalian pasti akan memperbanyak untuk menangis di hadapan Allah. Kalau kita tahu sebagaimana apa yang diketahui oleh Nabi. Karena Nabi tahu, maka Nabi beritahu kita. Begitu dahsyatnya azab Allah, begitu dahsyatnya kemurkaan Allah, begitu dahsyatnya neraka Allah. Nabi sudah melihatnya semua, Pak. Maka Nabi mengkhawatirkan, lau nuzilat hadil ukubatu, seandainya apa kemurkaan azab ini diturunkan kepada umatnya, Nabi khawatir. Syadidul khaufi, Nabi sangat khawatir, Pak. Maka oleh itu Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk mengamalkan di antara amal 3 ini, Pak. Istighfar, terutama istighfar yang dibaca di mana ketika momen sholat, dan kemudian setelah sholat dia selalu melakukan amal sedekah. Nah, adapun sedekah itu seperti apa rahasianya, kunci-kuncinya, terus fadilahnya, asrornya, insya Allah kita lanjutkan nanti di tahun depan. Tahun depan, Pak. Ya, tahun depan, betul kan, 2023, karena bulan depan sudah Januari, Pak. Insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan. Wih, lama sekali loh, tinggal sebulan kok, lama. Tinggal bulan depan itu udah tahun baru, Pak. Insya Allah 2023.
Demikian Bapak Ibu yang mulia, cukup Mbak Nasikun. Ada yang bertanya Bapak Ibu, ayah anda, ibunda, ada yang mau bertanya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Monggo Pak, silakan. Biar takmilatul majelis. Karena al ilmu bisual, al ilmu bil mudzakarah. Ada riwayat mengatakan ilmu itu supaya semakin kuat, ta'yidul ilmi wal fahmi bisual, untuk menguatkan pemahaman itu dengan tanya jawab. Al ilmu bil mudzakarah, ilmu itu dengan diskusi, Pak. Makanya sebetulnya kalau ngaji subuh Ahad pagi ini saya nggak perlu ceramah, duduk langsung diskusi itu udah cukup sebetulnya, Pak. Langsung ngobrol gitu aja, itu udah cukup sebetulnya, nggak perlu pakai pengantar begini. Langsung ngobrol, duduk santai itu udah cukup sebetulnya, udah majelis ilmu. Kenapa dikatakan wa yuqalu al ilmu bil mudzakarah? Oh nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat, inti daripada sholat itu adalah pertama takbiratul ihram. Ini adalah menentukan sah dan tidaknya suatu sholat. Nah, ketika takbiratul ihram, padahal pada waktu takbiratul ihram itu adalah kita disuruh pasrah, ya. Kita itu disuruh tidak menampakkan kekuatan kita, tapi kita itu disuruh tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah SWT. Bahwa di sini adalah mengajarkan bahwa di situ mengajarkan kita untuk rendah hati kepada siapapun. Tapi yang saya tanyakan, siapa ketika takbiratul ihram bahwa kita itu prakteknya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata ketika takbiratul ihram itu kita itu merasa itu masih besar, masih punya kekuatan, dan itu dipraktekkan dalam keseharian kita. Nah, menurut pandangan ilmu tasawuf itu gimana Ustaz? Mohon diterangkan. Wa amma takbiratul ihram an taqula Allahu akbar. Takbiratul ihram itu ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar. Dalam ketika sholat itu berbicara syariat. Walahas surutun wa arkanun wa mubtilatun. Takbiratul ihram itu secara hukum fikih ada syarat, ada rukun, ada perkara yang membatalkan takbir. Apa syaratnya? Antakuna bilughatil arabiyyah. Syaratnya dengan bahasa Arab. Jadi takbiratul ihram dengan bahasa ajam tidak sah. Ini bicara fikih. Antakuna bi kalimati takbir, hendaknya dengan kalimat takbir, wala bi kalimatin ukhra, tidak boleh dengan redaksi yang lain Allahu a'zam, enggak boleh. Harus akbar. Dari kata kabir maknanya besar, akbar afdol, ismu tafdil artinya paling besar. Rukunnya antakroa indal qiyam, dibaca waktu berdiri. Barang siapa yang sempurna belum sempurna berdirinya kok takbir gak sah. Dan ini sering kami sampaikan, banyak orang masbuk itu Pak, ketinggalan imam, mengajar imam lalu belum kakinya minjat udah begini. Mohon maaf, secara fikih tidak dibenarkan. Berdiri dulu sempurna, baru kemudian bertakbir, baru ngikut imam. Kenapa? Sholat itu akwalan wa af'alan muftatahatun bitakbir. Tidak ada sholat kecuali dimulai dengan takbir. Maka takbir dulu baru ikuti gerakan imam. Nah kemudian antakuna khaliyatan anin khata'i fi nutqi, hendaknya dalam ketika membaca takbir rukunnya tidak boleh ada kesalahan. Khaliyatan anil khata'i fi nutqi, pokok rukun. Contoh maddu alifi Allah atau lafzul jalalah, memanjangkan atau membaca panjang alifnya lafzul jalalah, nggak boleh.
Karena ada alif 2 menjadi 1 dipanjangkan. Matobi'i berarti maknanya ada hamzah 2, berarti alif pertama dipahami menjadi hamzah istifham. Allah, kalau dibaca Allah, maknanya bukan Allah Maha Besar, tetapi menjadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Makanya kita kalau mau khusyuk kadang juga harus hati-hati, Pak. Ada juga mengayun. Dalam ilmu tahsin qiraah, mengayun itu 2 ketukan. Begini, Allah sambil ngangkat Allah, itu udah 2 huruf. 1 huruf 2 ketukan, matobi'i. Nah, sekarang korelasinya dengan tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Kalau syariat fikih, sifatus sholat. Selama fikihnya ini tidak ada yang keliru, sholatnya sah. Kenapa? La sholata liman la takbiratal la ikhrama fi awwaliha. Orang yang tidak bertakbiratul ikhram dalam awal sholatnya tidak dikatakan sholat. Dan orang yang takbiratul ikhramnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kapan tidak sah? Ketika idza fatat, ketika terlewat syarat sahnya, rukun-rukunnya dalam ketika takbir. Takbirnya salah dalam ucapannya. Ketika membaca takbir belum berdiri dengan sempurna, tidak menggunakan bahasa Arab. Selama ini dipenuhi Bapak Ibu, maka takbiratul ikhramnya sah dan sholatnya sah. Adapun dengan praktek amalia indah ulama alih mutasawwifah, ini masalah akhlak. Korelasinya dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjadikan satu filter pencegah seseorang dari perbuatan buruk dan mungkar, kekejian. Maka sholat yang benar akan membawa perubahan akhlak. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sholat tapi akhlaknya belum berubah? Maka tetaplah sholat, jangan sampai tidak sholat. Artinya sholatnya tetap benar. Sholat itu selama fikihnya benar, maka sholat itu benar. Adapun samrotu sholat, manfaatnya sholat, faidahnya sholat, rahasianya sholat, tergantung keseriusannya di dalam ketika seseorang melakukan sholat. Makanya hubungan tasawuf dalam ketika menyikapi rahasia sholat itu berbicara mengenai hasil manfaat sholat. Jadi masing-masing tergantung, berbeda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti, kata Nabi, di akhirat dari sisi pahala aja sama-sama sholat, sama-sama subuh di al-mutmainnah, nanti jamaah ini pahalanya beda-beda. Ada yang bawa 100%, ada yang bawa 80%, ada yang membawa 70%, ada yang membawa 10%, ada juga yang hanya membawa pahala jamaah doang. Fakilah dikatakan, kenapa ya Rasul? Sebabnya bisa babi khudu'ihi wa khusu'i fi sholati. Ternyata sebabnya apa? Kekhusuan dan kekhuduan di dalam sholatnya. Ini baru pahala ya, belum manfaat yang lain. Artinya kajian sisi tasawuf tidak boleh membatalkan kajian syariat. Tidak boleh kita mentahkan, menjustifikasi, wah sampean ini pasti sholatnya nggak sah nih, karena sampean akhlaknya belum bagus. Itu nggak boleh, Pak. Karena Pak, bicara akhlak itu faedah dari manfaat sholat. Sholat yang benar secara fikih terus ditambah dengan kekhusyuan, hadirnya hati, insya Allah nanti akan ada perubahan. Tetapi sebelum itu berubah, jangan juga tidak sholat gitu, tetap sholat. Kenapa? Sholat ini kewajiban. Adapun nanti hasil biarlah Allah yang memberikan. Tetap berhusnudzon. Jadi artinya orang yang akhlaknya kurang baik itu tidak serta-merta dihukumi bahwa takbiratul ikhramnya batal, tidak. Kenapa? Akhlak buah dari sholat. Semakin bagus akhlak, berarti sholatnya semakin berkualitas. Kualitas itu sempurna bukan dari sahnya, tetapi kesempurnaan min jihatil itmam. Maksudnya apa? Sholatnya perfect begitu loh, Pak. Ada orang yang sekedar sholat itu sah, tetapi nggak perfect begitu. Secara fikih sah, tetapi secara kesempurnaan adab dan yang lain mungkin kurang sempurna. Jadi kita tidak boleh sekali lagi menghukumi orang yang akhlak yang mungkin kadang belum sempurna terus kita kaitkan dengan takbiratul ikhram. Jadi Allahu Akbar notabene itu adalah iktiraf. Saya katakan, saya pernah di satu tempat masjid yang lain itu diminta mengkaji qiyat sholat khusyuk dan minta dikaji asrarus sholat, rahasia dibalik gerakan dan ucapan sholat. Termasuk rahasia takbir itu, kenapa harus takbiratul ikhram Allahu Akbar, kok bukan Allahu A'zam? Itu ada rahasianya, Pak. Pertama, al-i'tiraf, pengakuan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang lebih besar kecuali Allah.
Itu iktiraf, pengakuan, Pak. Makanya ada lagu Malaysia namanya iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Apa yang diakui dalam takbir? Allah yang paling besar, kita yang paling kecil. Allah yang paling mulia, kita paling hina. Allah yang paling sempurna, kita yang paling tidak sempurna. Nah, manfaatnya apa? Setelah sholat itu selesai, yakhruju min masjid, dia keluar dari masjid, dia bisa membawa nilai-nilai takbiratul ihram dalam aspek kehidupan. Kan itu tujuannya. Adapun seberapa besar dia bisa mendapatkan manfaat aspek ini, maka tergantung sejauh manakah pemahaman dia ketika dia sholat. Takbiratul ihramnya sah, manfaat dalam akhlak, kaitannya kesempurnaan, kekhusyuan, dan sejauh manakah dia mampu memahami makna rahasia takbiratul ihram. Itu biasanya ngajinya dua, ngaji syariat fikih ibadahnya, yang kedua ngaji rahasia sholat. Demikian Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab yang pertama Qismul Ibadat, dalam juz pertama dari kitab beliau mengupas panjang lebar rahasia dibalik sholat. Demikian. Ini pertanyaannya pendek, jawabnya malah lebih panjang daripada ceramahnya nih. Udahlah Pak, cukup ya. Karena sarapan udah dihidang Pak. Saya takut makruh pengajian saya ini kalau udah ada makanan itu. Jadi supaya tidak makruh, sama-sama kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.